Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat, sehat selalu, jaga semangat. Pagi ini kita membicarakan proses batch secara sejarah di dunia proses. Proses batch itu baru mulai dilirik, katakanlah itu sejak sekitar tahun 80-an. Sebelumnya diproses di industri umumnya mengandalkan proses kontinu. Mengapa? Karena dengan proses kontinu kapasitas bisa besar dengan alat yang mungkin dibanding dengan proses batch dengan kapasitas yang sama, harganya lebih murah. Nanti jatuhnya harga produk persatuan berat itu lebih murah dibanding proses batch. Tapi kemudian dia sadari bahwa pada tahun 80-an kalau Anda sudah mengambil teknik produk, ada sejarahnya. Kira-kira proses kontinu pabrik yang bersifat commodity chemicals itu mulai jenuh bersaing. Nah, ditemukanlah specialty chemicals yang di situ membuatnya secara batch. Sehingga kemudian orang menengok lagi proses batch itu seperti apa toh. Kemudian juga ilmunya berkembang. Nah, kita di sini melihat dasar-dasarnya saja, paling tidak kenal bagaimana proses batch itu, bagaimana merancangnya. Nah, kita mulai dengan ciri khasnya proses batch. Nah, proses batch itu secara umum untuk kapasitas kecil, tidak untuk kapasitas besar. Kemudian biasanya menggunakan alat yang standar, di mana untuk satu unit itu, alat-alat itu bisa digunakan untuk memproduksi bahan lain. Sebagai contoh, misalnya kalau itu di industri makanan, misalnya ini industri roti, cake, alat yang digunakan apa? Mixer atau blender dan oven. Nah, dua alat itu bisa digunakan untuk memproduksi bermacam-macam produk, tinggal kondisi prosesnya, mixing atau blendingnya berapa lama, kemudian pemanasannya berapa lama dan pada suhu berapa. Nah, maka sifatnya kemudian fleksibel. Jadi kalau kapasitas kecil jelas, kemudian fleksibel untuk multi produk, bisa saja hanya satu monoproduk, tapi biasanya kemudian multi produk. Nah, ini kalau Smith secara kualitatif ya. Kemudian Douglas menjelaskan sebenarnya kapasitas kecil itu seberapa. Nah, Douglas memperkirakan sekitar di sini 1 juta pon per tahun, itu kira-kira katakanlah 500 ton per tahun. Bila kapasitas produksinya itu 500 ton per tahun, maka bisa dikatakan selalu batch. Nah, mungkin batch, mungkin continue, jadi transisi, yaitu bila kapasitasnya sekitar 10 juta pon per tahun atau sekitar 5.000 ton per tahun. Jadi bisa batch, bisa continue. Nah, itu secara kuantitatif meskipun kasaran. Nah, fleksibel sudah jelas. Douglas menyebutkan juga mengapa fleksibel atau mengapa memproduksi dengan alat yang sama. Nah, itu bisa market forces, artinya seperti hanya tadi pabrik roti. Pada suatu saat periode tertentu roti yang jenis A itu laris, maka kemudian kita bisa memproduksi itu.
tapi mungkin 2 atau 3 bulan sudah turun demand-nya. Kemudian yang disukai oleh pasaran mungkin roti tipe B, maka bisa kita genjot tanpa mengubah alat, tinggal mengubah kondisi operasi, kita bisa memproduksi. Nah, itu market forces. Tapi prinsipnya yaitu fleksibel untuk perubahan produk. Dari sisi teknis, ya, aspek tekniknya, proses batch juga mempertimbangkan misalnya, terutama yang ini, fallingnya, jadi pengeraannya cukup cepat, sehingga kalau proses continue itu harus cepat dibersihkan. Misalnya ya, salah satu contoh itu reaktor untuk pirolisis. Mengapa pirolisis itu sering proses batch? Karena apa? Bahan dimasukkan dalam reaktor, dipanaskan pada suhu tinggi. Salah satu hasil apa? Arang yang mengerak di bagian dalam. Nah, padahal di situ harus ada pemanasan. Anda sudah belajar di Perpan bahwa kalau keraknya makin tebal, berarti nanti falling faktornya juga makin besar. Artinya apa? Dari sisi line maintenance harus sering dibersihkan. Maka daripada proses continue yang kurang fleksibel, maka dipilihlah proses batch. Keunggulan proses batch itu operasinya fleksibel, dijalankan, kemudian dihentikan. Kalau proses continue untuk menjalankan perlu startup, perlu waktu lama. Mau menghentikan proses, kalau tidak pada kondisi yang emergency, istilahnya trip, itu juga perlu waktu lama. Sebaliknya proses batch itu simple, dihentikan, sudah, mau jalan, sudah. Nah, ini keunggulan proses batch, tapi memang untuk kapasitas kecil, ya. Nah, kemudian bagaimana merancang proses batch? Sebenarnya merancang prosesnya sama, tidak ada bedanya dengan proses continue. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan, memilih alat, ya, merancang proses, memilih alat dan merangkainya dalam satu proses. Yang beda nanti cuma kita pikir apakah alat itu atau unit tertentu itu perlu batch atau perlu continue. Pertimbangannya apa? Ya tadi, kapasitas, kemudian falling, ya. Nah, itu yang penting. Ada catatan A, B, C, D, itu hanya tambahan. Nanti misalnya, oh ini proses batch, perlu ada misalnya, apakah perlu ada tangki intermediate atau intermediate storage di antara dua alat yang berurutan. Apakah perlu alat yang dipasang paralel, misalnya reaktor. Biasanya pikirannya hanya satu reaktor untuk satu step, tapi bisa juga untuk efisiensi, nanti kita bicarakan, itu dibuat paralel. Nah, ini tambahnya. Kembali ke prinsipnya, yaitu merancang prosesnya sama, tinggal kita memilih mana yang batch, mana yang tetap continue. Ini bagian ini sudah tadi yang sudah saya uraikan, ya. Bisa karena falling, bisa karena waktu reaksi lama, ya. Bisa kapasitas kecil, karena kalau sangat kecil alat yang untuk proses continue menjadi tidak efisien. Nah, kita lanjutkan ini nanti lain waktu. Yang perlu diperhatikan, apa yang dirancang dalam proses batch itu hanya bagaimana membuat jadwal operasi.
dinamakan Gantt chart atau time event chart. Jadi nanti yang banyak kita bicarakan bagaimana merancang time event chart. Nah, kita mulai dengan bagaimana merancang alat dalam proses batch. Ini kita mulai dari yang paling sederhana. Misalnya satu buah reaktor yang bekerja secara batch. Dalam reaktor itu hanya terjadi satu step operasi, jadi memasukkan reaktan, kemudian bereaksi, kemudian membongkar. Nah, di sini misalnya ya, kita sudah menghitung, memperkirakan reaksinya diperkirakan 2,5 jam. Kemudian mengisi reaktor 1/4 jam, mengosongkan 1/4 jam. Total itu yang dinamakan waktu siklus itu 3 jam. Kalau ini kita gambar namanya chart ya. Ini yang ordinat itu hanya punya arti step saja ya. Ini kebetulan satu step atau satu stage. Yang absis itu waktu, skalanya dalam betul skala real. Nah, ini kalau kita gambar data ini ya, seperti ini. Yang merah, garis merah itu mengisi. Kemudian ini proses, kemudian ini mengosongkan. Nah, ini yang dinamakan waktu siklus dari mulai sampai akhir. Disambung lagi mengisi, reaksi, mengosongkan, demikian seterusnya. Nah, inilah Gantt chart atau time event chart. Nah, sekarang menentukan kapasitas, kalau ini contoh reaktor ya, seperti yang punya waktu siklus seperti ini 3 jam. Ingat yang diperlukan waktu siklus. Ini misalnya diketahui kapasitas produksi 3.000 ton per tahun. Kalau nanti kita hitung dengan 330 hari kerja, itu sekitar per jamnya kecepatan produksinya 378,8 kg. Nah, kalau 1 kg produk itu 1 kg umpan ini menghasilkan 0,8 produk utama, mirip yield atau kadang konversi ya. Maka nanti reaktornya umpannya berapa? 378,8 bagi 0,8. Ini umpan reaktor. Tapi ingat, meskipun kapasitas produksi ini kan bayangan kita kan kontinu ya, tidak ada mengisi, mengosongkan. Mengisi dan mengosongkan itu kan waktu yang tidak produktif. Ini satu kapasitas reaktor tidak hanya per jam saja umpannya, tapi dikalikan dengan waktu siklus, bukan waktu reaksi. Waktu reaksi kan 2,5 jam, tapi waktu siklus. Karena yang kita lihat itu kalau secara kontinu keseluruhan ini ya, setiap saat tahunnya pabrik berjalan produksi. Kecepatan produksinya 378,8. Tapi untuk satu batch yang diolah sekian ini selama 3 jam. Nah, inilah kapasitas reaktor ya, satu steps. Nah, sekarang kembali ke bagaimana menentukan komponen waktu siklus. Kita mulai dari waktu reaksi. Nah, untuk contoh saya buat mudah, 2,5 jam. Tapi Anda sudah belajar di TRK, waktu reaksi tidak dibuat suka-suka. Anda sudah belajar di TRK bagaimana menentukan waktu reaksi proses batch. Misalnya ketemunya pecahan, misalnya 1 jam 1,54 jam. Nah, yang Anda pakai yaitu 1,54 jam, jangan dibulatkan
lebih baik nanti 1,6. Nah, kalau 1,6 jam padahal yang tepat hanya 1,54, itu kelebihan, jadi tidak tepat. Nah, ini contoh ya, karena untuk contoh saya bulatkan. Bagaimana dengan menentukan waktu pengisian dan waktu mengosongkan? Nah, ini tidak ada patokan, tidak ada hitungan, tapi hanya berdasarkan patokan maksimum minimum. Kita mulai dari maksimumnya. Berapa maksimumnya? Mengisi dan mengosongkan itu waktu yang tidak produktif. Maka supaya waktu tidak produktifnya itu tidak dominan, patokannya apa? Jangan sampai waktu mengisi dan mengosongkan itu ordernya sama dengan waktu proses. Kalau waktu proses 2,5 jam, ya jangan ambil mengisi mengosongkan 2 jam. Itu tidak efisien. Karena apa? Mengisi mengosongkan 2 jam, reaksi 2,5 jam, waktu siklus 4,5 jam. Yang efektif cuma 2,5 jam. Ini sebagai contoh seperempat, jadi katakanlah setengah jam dibanding waktu prosesnya 2,5 jam. Nah, batas minimumnya berapa? Batas minimumnya tergantung dari kapasitas alat. Dalam arti demikian, untuk mengisi, terutama mengisi yang mengosongkan kadang perlu pompa ya. Perlu pompa. Nah, kalau misalnya dalam waktu 3 jam itu ekuivalen dengan kapasitas reaktor 3 meter kubik. Maka kalau seperempat jam waktu mengisinya, berapa kapasitas pompa? 3 meter kubik dibagi seperempat jam atau 15 menit. Jadi 3 dibagi 15 ya, 1/5 meter kubik per menit. Itu kapasitas pompa. Nah, kemudian dipikir diisi saja 10 detik. Bisa diisi 10 detik, tapi bayangkan 3 meter kubik diisi dalam 10 detik. Berapa besar pompanya? Belum lagi berapa besar nanti nozzle inlet di dalam reaktor. Nah, itu jadi pertimbangan. Tidak ada patokan harus berapa, tapi jangan terlalu cepat. Tergantung dari alat ya. Katakanlah ini mungkin 10%, 20% waktu mengisi dan mengosongkan, 10-20%. Jangan sampai katakanlah 80% misalnya. Nah, itu cara menentukan. Nah, kita teruskan. Nah, bila suatu saat itu harus dibersihkan, misalnya setiap siklus seperti contoh yang saya pakai itu untuk pirolisis, setiap siklus harus dibersihkan. Ya, nanti waktu siklusnya mengisi, proses, mengosongkan, cleaning. Tapi kalau misalnya membersihkannya itu setelah beberapa siklus, contoh ini setelah 1, 2, 3, 4 siklus baru dibersihkan. Per siklus ini 3 jam. Setelah 3 kalikan 4, 12 jam baru dibersihkan, katakanlah 1 jam. Jadi total berapa? 12 jam plus 1, 13 jam. Nah, untuk menentukan kapasitas reaktor jangan 3 jam, karena ini juga idle, tapi merupakan waktu produksi. Jadi waktu siklusnya terkoreksi. Ini ada 4 kali produksi dalam waktu 13 jam. Maka nanti di sini waktu siklusnya 13/4. Ya, 3/4, bukan 3 jam. Itu. Ya. Nanti kita sambung yang berikutnya.